Oke. Suara saya terdengar? Terdengar dengan baik. Terdengar jelas ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Imam Taufik MAG selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Muhammad Riza Hamimi MSI selaku Kapus PPM LP2M UIN Wali Songo Semarang, yang terhormat Bapak Agus Mutahar MA selaku dosen pembimbing lapangan KKN reguler dari rumah ke-77 kelompok 52, yang terhormat Kak Nia Risayati selaku narasumber pada malam hari ini. Dan tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan, seluruh peserta webinar nasional pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanun Ulil Musiah, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Wali Songo Semarang. Pada malam hari ini, saya diamanahkan menjadi moderator pada kegiatan webinar nasional dengan tema Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. Adapun rangkaian kegiatan pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator kelompok 52 yaitu Rizky Ardianto, yang ketiga penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Nia Risayati, narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Yang keempat yaitu diskusi atau tanya jawab. Sebelum kegiatan webinar dimulai, perkenankan saya menyampaikan beberapa tata tertib untuk kelancaran webinar pada malam hari ini. Yang pertama yaitu peserta dimohon untuk mendengarkan atau menyimak dengan baik dan seksama. Yang kedua, pada saat acara berlangsung, peserta dimohon menghidupkan kamera dan mematikan audio sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber. Yang ketiga, bila mana ada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menchat di kolom komentar yang telah tersedia, walaupun pemateri sedang menyampaikan materi. Nanti pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian setelah diskusi selesai, akan diadakan sesi foto bersama narasumber. Jadi dimohon untuk para peserta tidak meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator kelompok 52, yaitu Rizky Ardianto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Imam Taufik selaku Rektor UIN Wali Songo Semarang beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Kapus LP2M UIN Wali Songo Semarang Pak Riza Hamami beserta jajarannya, dan tidak lupa
para teman-teman, para peserta yang telah sudi mengikuti kegiatan webinar ini. Pertama, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bermajelis online, bertatap muka, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan ketiga kalinya saya sebagai koordinator kelompok KKN RDR 77 kelompok 52 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada partisipan peserta yang telah menghadiri webinar kami yang bertemakan tentang masalah gender yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bunia, dan saya selaku koordinator tim KKN kelompok 52 mengucapkan mohon maaf karena hanya ini yang bisa kami berikan kepada kalian, kepada peserta. Semoga bisa diambil manfaatnya dan semoga berkah untuk kalian semua. Amin. Kurang lebihnya dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya yaitu memasuki acara kedua yaitu materi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum beliau menyampaikan materi, berikut CV dari Kak Nia Lisayati. Nama Nia Lisayati, tempat tanggal lahir Rembang 6 April 1997, alamat Desa Sumur Tawang, RT 3, RW 1, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Pendidikan SD Negeri Sumur Tawang, SMPN 3 Karangdowo, Manlasem, UIN Wali Songo, Semarang. Untuk organisasi yaitu PMI Rayon Usuluddin tahun 2014, 5 Fakultas Usuluddin dan Humaniora tahun 2015 sampai 2016, PMI Komisariat Wali Songo tahun 2017, KPA Rasun Wali 2018 sampai sekarang, LRC KJHAM tahun 2019 sampai sekarang. Untuk pelatihan sekolah gender dan hak asasi manusia tahun 2018 di Semarang. Dan yang kedua, pelatihan gender dan disabilitas dan HKSR inklusi bagi forum pengada layanan tahun 2019 di Jogja. Bisa kita ketahui bahwasanya prestasi beliau sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu untuk beliau, Kak Nia Lisayati, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Kak Nia. Kak Nia? Halo Mbak, halo. Oh, Oke, siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Nah, terima kasih atas undangannya dari KKN Posko 52 UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini akan sharing ya dan berdiskusi dengan kawan-kawan semua terkait gender dan kesetaraan kalau dilihat dari perspektif Islam. Nah, sebelumnya tadi kalau nggak salah saya memberikan link YouTube ke panitia, boleh ditampilkan dulu videonya sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Oke.
Apa yang jadi?
Kayaknya. Baik, terima kasih panitia sudah menayangkan videonya. Nah, itu kawan-kawan fenomena yang ada di masyarakat kita saat ini masih seperti itu, sangat miris sekali ya. Mungkin kita juga masih melihat fenomena yang ada di lingkungan sekitar kita, bahkan di keluarga kita mungkin masih seperti itu. Nah, sebelumnya saya izin untuk share screen materi pada malam hari ini. Nah, feminisme dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Nah, kalau terkait kesetaraan gender mungkin sudah terjawab ya dari video tadi, video animasi kartun sederhana, tapi maknanya sangat luas sekali. Nah, kita melihat feminisme itu seperti apa sih, dan feminisme itu berasal dari mana? Apakah itu berasal dari barat atau berasal dari timur atau dari mana? Kalau kita melihat feminisme itu sebagai gerakan sosial yang menuntut pengakuan atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kok kelompok ini menuntut kesetaraan? Ya tadi kalau kita lihat dari film atau video sederhana tadi ya, bahwa perempuan itu masih mengalami diskriminasi sehingga gerakan ini muncul. Dan kalau ditanya gerakan ini berasal dari mana? Ya, gerakan ini dari manapun, ketika ketidakadilan itu muncul, ya gerakan itu akan muncul gitu di masyarakat, tidak dari barat ataupun dari timur gitu. Nah, kalau kita berbicara terkait gender, kita melihat perbedaan ya, bahwa seks dan gender itu berbeda. Seks atau jenis kelamin merupakan kodrati, kemudian itu biologis dari Tuhan, tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Jadi seks itu ya kodrat dari Tuhan, laki-laki memiliki penis, memiliki jagun di leher, kemudian perempuan itu memiliki payudara, kemudian memiliki vagina, kemudian ketika dia diberi anugerah dan memilih untuk hamil, ya dia akan hamil, kemudian melahirkan, kemudian akan melalui proses nifas selama 40 hari, kemudian dia akan menyusui anaknya. Nah,
Sedangkan gender itu peran atau tanggung jawab, fungsi, hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, konstruksi ini dapat berubah sewaktu-waktu, kemudian antara tempat satu dan tempat yang lainnya itu akan berbeda. Jadi gender dan seks itu sangat berbeda. Gender itu konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat. Mungkin di daerah saya laki-laki memasak itu hal yang biasa, tapi di daerah lain memasak itu merupakan tugas perempuan, dan ketika ada laki-laki yang memasak dianggap laki-laki yang yang stratanya di bawah perempuan gitu, dianggap laki-laki yang rendah gitu, padahal tidak seperti itu. Nah, kalau kita melihat video tadi, kesetaraan gender itu menimbulkan berbagai bentuk ya, kenapa itu muncul. Yang pertama ada stereotip atau pelabelan yang dimunculkan oleh masyarakat, lagi-lagi pelaku atau oknum, utama bisa masyarakat, bisa negara, bisa individu. Nah, stereotip ini dilabelkan perempuan memasak, kemudian laki-laki membaca koran. Kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, sistem pendidikan kita itu juga melanggengkan ketidakadilan gender. Kalau kita mengingat pelajaran kita dulu ya, pelajaran bahasa Indonesia dari kecil, dari SD kelas 1 atau kelas 2 itu kan banyak sekali ya, di buku bacaan itu Ani memasak atau Ani membantu ibu di dapur, kemudian ayah membaca koran di teras. Nah, sistem-sistem itu yang bisa melanggengkan ketidakadilan gender. Kemudian adanya subordinat, perempuan itu dijadikan kelas kedua, kemudian laki-laki dianggap kelas pertama yang superior, yang sangat memiliki kekuatan. Semisal kalau kita melihat ketua kelas itu kan biasanya laki-laki ya, laki-laki, kemudian sekretaris yang disuruh nulis-nulis itu adalah perempuan, kemudian bendahara itu juga harus biasanya ya di sekolah-sekolah itu perempuan. Kemudian marginalisasi itu bisa berupa kalau kita melihat video yang tadi, upah yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki itu tidak sama, meskipun jam kerjanya sama, kemudian beban kerjanya sama, tapi upah yang didapatkan oleh mereka sangat timpang sekali ya. Kemudian ada beban ganda. Beban ganda ini biasanya dialami oleh perempuan. Perempuan itu dituntut untuk bekerja di rumah, melakukan pekerjaan domestik, dan juga melakukan pekerjaan publik gitu. Kerjaan domestik itu seperti mengasuh anak, kemudian memasak, mencuci piring, mencuci baju, menyapu rumah. Nah, itu biasanya itu lebih dibebankan oleh perempuan. Sedangkan laki-laki kalau dia bekerja, dia bangun tidur, kalau dia sholat, dia akan sholat, kemudian setelah itu dia kayak ngeteh dulu, ngeteh pagi, habis itu mandi, kemudian kerja, setelah kerja ya pulang, istirahat, tidur, besok seperti itu lagi. Kalau perempuan, kalau dia bekerja, pagi bangun tidur itu masak, kemudian kalau punya anak, dia akan menyiapkan keperluan anaknya, kemudian mencuci piring, mencuci baju, nyapu, setelah itu baru berangkat kerja. Pulang kerja juga sama, dia masih mengurus anak, kemudian masih membereskan pekerjaan rumah. Ketika anaknya sakit atau ketika anaknya
pendidikannya bukan kurang ya, tapi ketika anak tersebut nilainya jelek, yang pertama disalahkan kan biasanya itu kan perempuan. Lah kamu nggak becus untuk mendidik anakmu, lah kamu nggak bisa nih menemani anakmu, menjaga anakmu dengan baik. Nah, kemudian bentuk ketidakadilan gender itu bisa berupa kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan seksual, kemudian kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, dan juga penelantaran. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini semuanya ada di video tadi, bahwa perempuan itu ya masih seperti itu kondisinya, dan sebenarnya ketidakadilan gender ini kalau kita melihat datanya ya, melihat data kekerasan, kemudian stereotip, subordinat, itu ya korbannya masih banyak perempuan, meskipun ketidakadilan gender ini bisa dialami oleh laki-laki ataupun perempuan. Tapi faktanya itu masih saja korbannya itu ya mayoritas perempuan. Kemudian akar dari ketidakadilan gender. Nah, yang menjadi tantangan kita bersama, nggak membedakan laki-laki dan perempuan ya. Yang pertama itu adanya budaya patriarki. Budaya ini cikal bakal ketidakadilan gender. Ini bukan kita menyalahkan laki-laki ya, tapi laki-laki juga korban dari budaya patriarki ini, bahwa dia menganggap laki-laki itu nggak boleh menangis, atau dia menganggap bahwa laki-laki itu harus kuat dan perempuan itu harus di bawah laki-laki. Nah, konstruksi itu kan ada sebelum si laki-laki ini lahir gitu. Dan yang korbannya atau yang menjadi korban ya laki-laki, perempuan itu. Kemudian ada tafsiran agama. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu kan dari Allah ya, Allah yang Maha Adil. Sedangkan tafsiran atas Al-Quran sendiri itu kan dari manusia, yang kita tahu bahwa tidak satupun manusia itu yang Maha Adil dan bisa menandingi Allah gitu. Dan karena itu Al-Quran pasti adil bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan tafsir atas Al-Quran itu bisa jadi adil dan bisa pula sebaliknya, tergantung dari penafsirnya. Nah, kalau kita lihat para penafsir zaman dulu ya, penafsir zaman dulu itu kan bukan mayoritas ya, semuanya itu adalah laki-laki, kemudian mereka juga tidak ada partisipasi dari perempuan, kemudian karena tidak ada partisipasi dari perempuan, suara-suara perempuan, kemudian kekhususan atau apa saja sih yang perempuan butuhkan itu tidak diakomodir dalam tafsiran-tafsiran tersebut. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran dan tafsir Al-Quran itu tidak boleh disamakan ya. Ketika itu disamakan, maka ketidakadilan pada perempuan ya masih ada, karena banyak dari orang bahwa memaknai tafsir dan juga Al-Quran itu menjadi sama begitu. Nah, kalau kita mau melihat kesetaraan gender, nah sebenarnya apa sih yang diinginkan dari kesetaraan gender? Kalau kita melihat lagi-lagi ya, balik dari video tadi, kemudian apa sih yang diperjuangkan oleh mereka-mereka yang mengaku atau para kelompok-kelompok yang menginginkan kesetaraan gender ini? Karena kesetaraan gender itu kita menginginkan kesamaan ya, kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak berbagi
hak sebagai manusia agar mampu berperan, kemudian berpartisipasi sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita melihat fenomena yang ada setiap 5 tahunnya ya, itu ada pemilihan presiden, ada pemilihan kepala daerah, ada pemilihan DPR. Nah, dalam pemilihan DPR atau DPRD biasanya suara perempuan itu hanya 30% dan 30% itu hanya sebagai apa ya? Sebagai kayak ngisi kekosongan gitu loh. Kalau suatu partai mau mencalonkan sebagai anggota DPR itu kan harus memenuhi syarat bahwa ada partisipasi dari caleg itu perempuan sebanyak 30%. Kalau itu tidak terpenuhi, ya partai itu biasanya nggak lolos gitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadikan gerakan ini masih sama, masih aja ada gitu. Dan bukan berarti kita ingin menjadi perempuan itu harus menjadi pemimpin atau kita harus menyingkirkan laki-laki, ya bukan seperti itu. Tapi bagaimana suara perempuan itu didengar, kemudian kekhasan dari perempuan itu juga ada gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa ketika nggak hanya laki-laki atau perempuan ya, ketika dia tidak memiliki kapabilitas, kemudian tidak punya nilai dan tidak punya empati terhadap satu dengan yang lainnya, dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga seperti itu gitu. Nah, itu sih teman-teman sedikit saja ya materi dari saya. Nah, kalau saya boleh meminjam ya pernyataan dari Gus Dur, Tuhan itu tidak perlu dibela, yang perlu dibela adalah hambanya yang diperlakukan tidak adil. Nah, kalau apa ya, gerakan-gerakan atau gerakan kesetaraan itu yang masih ada saat ini ya, teman-teman juga mungkin sudah dengar bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan itu masih saja tinggi di Indonesia. Teman-teman bisa melihat dari catatan tahunan oleh Komnas Perempuan, data kekerasan seksual itu masih sangat tinggi, dan kemudian regulasi atau apa ya, payung hukumnya itu belum ada ya, belum ada yang mengatur secara spesifik terkait kekerasan seksual. Ya, itulah gerakan-gerakan keperempuanan itu yang masih ada untuk menuntut bagaimana perempuan itu mendapatkan keadilan, baik dari regulasi, kemudian baik di bidang pendidikan, kemudian di bidang politik, dan kesehatan begitu teman-teman. Karena masih banyak sekali ya ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Nah, sedikit sekali materi dari saya. Ini sebenarnya webinar semi diskusi ya. Teman-teman bisa saling berpendapat ataupun menyanggah dari pernyataan saya ini. Dan memang ketidakadilan gender itu yang ya masih mengakar sampai saat ini. Kita tahu sendiri bahwa presiden itu masih dijabat oleh laki-laki, kemudian perempuan itu di tahun-tahun ini ya sepertinya jarang sekali ya yang dicalonkan atau mencalonkan sebagai kepala daerah. Kemudian kalau kita melihat dari sistem pendidikan kita, ya ketidakadilan gender itu ya masih ada. Perempuan itu dianggap apa ya, sebagai pekerja domestik begitu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi kampus sendiri, kalau kita melihat kan jumlah perempuan dan laki-laki itu lebih banyak perempuan ya kalau mahasiswa. Kalau zaman saya ya lebih banyak perempuan, tapi kenapa kok kamar mandi atau toilet yang ada itu laki-laki dan perempuan kok hampir sama ya, hampir sama jumlahnya. Nah, itu kan juga bentuk dari ketidakadilan gender.
Kemudian kalau kita melihat pimpinan dari dari kampus itu kan lebih banyaknya ya dipimpin oleh laki-laki gitu. Nah, mungkin itu sih kawan-kawan kenapa ketidakadilan gender itu ya perlu kita perjuangkan bersama-sama. Dan agama sebenarnya kalau melihat dari agama ya, agama manapun yang nggak akan melanggengkan ketidakadilan gender ini, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu ataupun Buddha. Nah, mungkin itu paparan materi dari saya, bisa dilanjut dengan sesi diskusi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Kak Nia. Materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Dari sini kita bisa mendapatkan wawasan baru yang dapat lebih membuat gairah semangat kita untuk memperjuangkan keadilan ini. Kemudian langsung saja kami akan menampung beberapa pertanyaan yang menarik nih. Teman-teman bisa bertanya dan bisa ditulis langsung di chat ya, di chat Zoom. Nah, mana? Wah, ya masuk banyak sekali nih Kak. Mantap nih. Langsung saja ini pertanyaan dari Jelita Ayu Cantika. Assalamualaikum Kak, saya Jelita mau bertanya. Saat ini pendidikan wanita di mata masyarakat masih banyak sekali diremehkan karena mindset dari banyak orang berpikir bahwa seorang wanita yang berpendidikan tinggi akan merendahkan seorang pria. Bagaimana kita menyikapi dan membuktikan bahwa pemikiran tersebut salah? Terima kasih. Gitu, Kak. Oke, langsung Ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? boleh satu-satu ya dijawabnya ya. Oke, satu-satu aja ya. Oke, terima kasih Mbak Jelita atas pertanyaannya. Memang ini mending ya, zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki masih bisa memperoleh pendidikan tinggi ya. Kalau kita melihat zaman dulu itu biasanya ya perempuan itu ya sudah kamu sampai SMP aja. Toh nanti kamu akan menikah dan yang membiayai keluarga kalian kan mesti si laki-laki ini. Kemudian kalau keluarga itu memiliki anak laki-laki, biasanya mereka cenderung menyekolahkan si anak laki-laki ini lebih tinggi gitu karena dianggap bahwa dia memiliki tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab secara materi ya terhadap keluarganya. Nah, sedangkan kalau kita melihat zaman sekarang ya, zaman sekarang itu yang bekerja itu tidak melulu laki-laki ataupun perempuan, tetapi itu adalah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan atau kesepakatan antara suami istri. Bagaimana caranya dia bagaimana dia memanajemen suatu rumah tangganya terkait beban domestik, kemudian beban publik, siapa yang akan bekerja, dan kalau dua-duanya bekerja nanti anaknya seperti apa, kemudian beban domestiknya nanti pembagiannya seperti apa. Nah, kalau itu bisa diakomodir secara bersama, ya ketidakadilan itu tidak akan ada. Kemudian kalau kita melihat mindset dari masyarakat ya yang masih berpikiran bahwa seorang wanita yang berpendidikan tinggi akan merendahkan seorang pria gitu. Nah, sebenarnya mindset ini biasanya itu bisa dari perempuan ataupun dari laki-laki, siapapun bisa memiliki mindset ini. Tapi lagi-lagi bagaimana kita menjelaskan bahwa ketika kita memiliki pendidikan, kemudian artinya kan kita memiliki kapasitas, kemudian kita memiliki ilmu-ilmu baru. Nah, ya tidak
tidak semua orang akan seperti itu ya. Tidak kemudian ketika dia mengetahui dan kemudian dia akan melakukan perendahan terhadap laki-laki, ya tidak semuanya seperti itu dan bukan seperti itu ya. Karena lagi-lagi ya, stigma itu ya bentuk dari ketidakadilan gender ini, dan itu apa ya, musuh kita bersama ya. Perempuan dianggap ketika dia memiliki pendidikan tinggi nantinya dia akan merendahkan perempuan. Ya tidak melulu seperti itu, dan itu adalah bagian dari stigma yang dilabelkan oleh masyarakat kepada perempuan. Dan hal ini menjadikan mungkin ya perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Kalau dia sekolahnya lebih tinggi, maka dia akan merendahkan pasangannya, kemudian nggak usah dia nikah sama orang yang pendidikannya tinggi. Nah, kalau bisa dan perempuan ataupun laki-laki pendidikan yang sama, kemudian aksesnya ya harus sama, tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Begitu Mbak Jelita Ayu. Mungkin dari kawan-kawan mau memiliki pandangan yang berbeda dengan saya, bisa disampaikan di forum ini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini lanjut ke pertanyaan apa gimana, Kak? Lanjut aja, Mbak. Kalau lanjut ada yang aja. mau berpendapat, silakan. Tapi kalau nggak ada, bisa dilanjutkan. Oke. Dilanjut aja ya, Kak ya. Ini pertanyaan cukup panjang ini. Terus izin bertanya ini dari Muhammad Abdul Fatah Zaki. Katanya itu saya mengutip dari buku Nalar Kritis Muslimah, Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman, karya Ibu Nyai Nur Rofiah. Dari segi sosial, seperti yang tadi dipaparkan oleh Kak Nia tadi, seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kekerasan. Kemudian dari segi biologis seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui, nifas. Bagaimana cara untuk membuat para maskulin itu sadar bahwa dari kelima segi biologis tersebut tidak dialami oleh kaum maskulin dan kelimanya pun sakit, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan. Padahal kekerasan fisik atau kekerasan seksual di tahun 2021 ada 2.500 korban. 33,4% usianya itu 15 sampai 64 tahun sudah pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual. Bagaimana cara mengantisipasi para kaum feminin untuk menghindari kekerasan tersebut? Terima kasih. Cukup panjang. Oke, terima kasih. Memang PR kita bersama itu masih banyak sekali ya terkait kekerasan itu. Nah, kalau saya sambil baca ya pertanyaannya. Bagaimana cara mengantisipasi para kaum feminim untuk menghindari kekerasan? Nah, kalau kita melihat fenomena yang ada, stereotip, kemudian marginalisasi, subordinasi, beban ganda, kemudian kekerasan, baik itu fisik, verbal, kemudian psikis, dan yang banyak sekali sekarang itu kekerasan seksual masih saja dialami oleh perempuan. Nah, memang perlu ya, persoalan gender ini masih banyak terjadi di masyarakat, kemudian
upaya mengungkap persoalan yang ada secara empiris maupun ilmiah itu perlu ada. Kemudian payung hukum yang mengatur terkait ketidakadilan gender ini, terlebih kalau kita melihat kekerasan itu, apalagi kekerasan fisik dan seksual, itu apa ya, kalau di Indonesia ini kekerasan seksual, kalau kita melihat KUHP itu hanya mengakomodir sedikit sekali kekerasan, hanya pencabulan dan zina. Nah, sedangkan korban kekerasan seksual itu bisa anak-anak, anak usia 2 tahun, kemudian anak usia 5 tahun, anak 11 tahun, kemudian orang dewasa itu kan kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan dari kandungan sampai usia 18 tahun. Nah, kalau korban kekerasan seksual itu anak, di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, di sana sudah ada payung hukumnya, kemudian jumlah pidana yang didapatkan oleh si pelaku ini kalau kekerasan seksual itu minimalnya 5 tahun, kemudian maksimalnya 15 tahun. Tapi ketika pelakunya itu orang tua kandung, orang tua ayah tiri, kemudian dia gurunya, nah pidananya itu bisa ditambahkan sepertiga. Tapi kalau kita melihat angka kekerasan seksual itu ya, ketika korbannya dewasa, artinya dia berusia 18 tahun sampai ini ya, nggak ada batasannya ya, sampainya. Nah, ketika korban kekerasan seksual itu dewasa, KUHP itu hanya sedikit sekali mengaturnya. Nah, mengapa kita perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus terkait jenis-jenis kekerasan seksual, kemudian mengakomodir jenis kekerasan seksual itu, kemudian mengakomodir dampak yang dialami oleh perempuan ketika dia menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian biasanya ketika dia mau proses hukum, ketika dia mengalami kekerasan seksual, yang pertama nggak bisa karena nggak ada payung hukumnya, kemudian saksinya itu takut, dan biasanya mereka itu nggak usah lah, aku jangan nggak mau ikut campur urusanmu, ini kan urusanmu. Kemudian karena hal-hal tersebut, makanya kita jaringan masyarakat sipil ini gentor-gentornya ya mendukung atau mendorong ya DPR RI itu segera mengesahkan RUU PKS, karena banyak sekali ya korban kekerasan seksual itu yang tidak mau lapor karena takut di stigma, kemudian takut disalahkan, kemudian dia tidak bisa memperoleh pemulihan psikologisnya atas kekerasannya, kemudian dia juga sulit sekali mendapatkan saksi karena kebanyakan saksi itu takut untuk menjadi saksi ya, karena kalau orang pertama kali melihat polisi itu kan biasanya takut dan nanti aku diapa-apain atau nanti gimana sih prosesnya, itu kan susah sekali ya. Makanya dalam RUU PKS itu memuat 6 elemen kunci yang bisa mengakomodir kebutuhan korban dan juga saksi. Nah, itu adalah cara-cara ya yang bisa dilakukan bagaimana kita menghindari atau meminimalisir adanya kekerasan. Kemudian juga sistem pendidikan kita tahu sendiri bahwa dari kecil kita sudah diajarkan ya bahwa laki-laki itu tugasnya bekerja, kemudian
membaca koran, sedangkan perempuan itu ya memasak, pergi ke pasar. Padahal itu semua bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Dan ketika laki-laki itu melakukan tugas-tugas itu, mereka dianggap atau dicap juga ya, dicap sebagai laki-laki yang rendahan atau laki-laki yang bisa disetir oleh istrinya gitu. Nah, padahal ya bukan seperti itu. Malah masyarakat sendiri ya yang sering melabeli, dan akhirnya si laki-laki itu yang awalnya dia sudah sadar atas kesetaraan gender, akhirnya dia lama-lama karena izin karena teman-temannya atau masyarakat itu melabeli dia, kok kamu lebih rendah dari si istrimu, kamu istri istrimu, kok kamu nurut banget sih sama istrimu. Akhirnya mungkin saja dia nggak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya karena budaya kita atau budaya patriarki itu yang masih melekat di masyarakat. Itu sih Mbak Hanun. Iya Kak. Selanjutnya ini Kak, pertanyaan dari mana ya? Banyak sekali nih, jadi bingung ya tulisnya. Dari Mutia Hafiza nih. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana tanggapan Kakak jika ada orang yang salah tafsir mengenai hukum-hukum Islam yang malah ditafsirkan sebagai salah satu misoginisme, misal feminisme liberal yang menganggap beberapa hadis itu menyudutkan dan mengurangi hak-hak perempuan. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Mbak Mutia. Nah, kalau laki-laki ya, Al-Quran itu kan dari Allah ya, yang maha adil, maha segalanya ya. Sedangkan tafsir itu kan dari manusia ya, yang membuat itu manusia. Dan tafsiran antara satu orang dengan yang lainnya itu kan biasanya berbeda-beda. Itu tergantung dengan kulturnya, kemudian dengan situasi yang ada di sana. Nah, biasanya tafsiran-tafsiran itu sebenarnya bukan ini ya, bukan menyudutkan ya, atau salah tafsir atau apa ya, atau membuat misoginis atau apalah itu, atau yang menyudutkan karena mengurangi hak perempuan. Ya kebanyakan lagi-lagi tafsiran itu buatan manusia, tafsiran itu bisa memberikan keadilan bagi laki-laki ataupun perempuan, ataupun tafsir itu bisa sebaliknya tidak memberikan keadilan bagi salah satu pihak. Kalau Al-Quran ya jelas-jelas itu dibuat oleh Allah yang Maha Adil, ya jelas-jelas itu adil. Tapi kalau tafsiran belum tentu tafsir itu adil gitu. Dan tafsir itu ya banyak jenisnya ya, atau banyak penafsir yang menafsirkan dengan hal yang berbeda-beda. Kalau kita melihat tafsiran zaman dahulu itu lebih banyaknya penafsirnya itu laki-laki, dan kebutuhan dari perempuan itu biasanya tidak terakomodir. Nah, zaman sekarang banyak sekali. Kalau kita melihat Pak Quraish Shihab itu ya, tafsirannya itu sangat progresif, sangat bagus sekali. Kemudian bagaimana beliau menginterpretasikan dari suatu ayat itu, tidak melihat ayat itu saklek gitu ya. Biasanya mereka akan melihat ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, menjadikan itu sebuah sebuah runtutan kejadian gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Kalau yang bagus sekarang banyak juga kok penafsir yang bagus atau yang progresif ya, dengan mempertimbangkan hak perempuan, hak perempuan ya, hak perempuan itu terakomodir. Ada Buya Hussein itu sangat progresif sekali. Dia laki-laki tapi
dia bisa melihat atau beliau itu bisa mengakomodir kebutuhan dan hak perempuan atau seperti apa. Kemudian ada kalau perempuan itu ada Bunyai Rofi, kemudian banyak sekali lah penafsir-penafsir yang keren-keren dalam menafsirkan suatu ayat begitu. Gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Kak Nia. Berhubung sudah melebihi waktu, ini sampai jam 8:30 ya. Oh, masih ada 3 menit lagi deh. Gimana Kak? Mau ada pertanyaan lagi Boleh lanjut. atau teman-teman mau menyanggah? Sepertinya ini ada satu pertanyaan yang terlewat ya Mbak ya. Iya. Ini aku agak ini sih, mengapa perempuan Mana Kak? bagaimana menurut Kakak jika dalam hubungan suami istri akan tetapi istri tidak berkenan untuk hamil. Nah, ketika kita memutuskan untuk menikah ya, menikah itu kan suatu pilihan ya. Ketika kita memutuskan untuk menikah, kemudian antara kita dan pasangan kita kan mesti punya ini ya, punya planning ya, atau punya sudut pandang masing-masing, kemudian diutarakan. Kemudian ketika satu pasang ini memutuskan untuk menikah, ya mereka biasanya itu sudah memiliki kesepakatan-kesepakatan masing-masing. Kemudian ketika si perempuan ini tidak memilih untuk tidak menikah, tidak hamil, ya itu hak perempuan untuk memilih apakah dia mau hamil ataupun tidak begitu. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketika perempuan itu hamil kan 9 bulan harus mengandung, kemudian dia harus melahirkan pertaruhan nyawa ya itu, kemudian harus nifas, harus menyusui. Nah, mungkin kebutuhan perempuan itu ada yang belum terakomodir sehingga dia memutuskan untuk menunda atau memilih untuk tidak menikah. Mungkin ada traumatik yang dialami oleh perempuan itu melihat keluarga atau saudaranya ketika hamil kemudian meninggal dunia, ataupun ada sisi kesehatan yang ada pada dirinya yang menyebabkan dia ketika hamil itu beresiko terhadap dirinya ataupun terhadap anaknya nanti. Nah, itu Mbak, pun ketika suami bahkan ketika suami istri ingin melakukan hubungan seksual dalam ranah suami istri itu kan diperbolehkan, tapi ada tapinya. Tapi itu harus ada kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi nggak hanya laki-laki aja yang menginginkan hubungan seksual, kemudian istrinya lagi capek atau lagi menstruasi, kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, itu saja sudah pemaksaan dan juga itu sudah bagian dari kekerasan seksual. Dan ketika kita melihat undang-undang PKDRT ya, di dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sudah dijelaskan secara gamblang bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa jenisnya, antara lain kekerasan fisik, itu seperti dipukul, kemudian ditendang, dijambak, kemudian kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, kemudian ada kekerasan psikis itu bisa berupa perkataan, kemudian bujuk rayu, kemudian ada penelantaran. Nah, itu saja, maksudnya melakukan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual saja bisa dilaporkan atau bisa dipidanakan.
begitu Mbak. Karena ya lagi-lagi itu harus atas kesadaran diri kita, kemudian tidak boleh ada paksaan, kemudian dia tahu resiko-resiko apa yang dia alami ketika dia memilih hal tersebut gitu. Pun ketika dia memilih tidak hamil ya dia sudah sadar betul resiko apa yang akan dia alami. Kemudian kita juga harus melihat kondisi kesehatan dia dan juga riwayat dia sebelumnya itu seperti apakah ada trauma atau ada hal yang menjadikan dia tidak hamil gitu. Itu sih Mbak mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin dari teman-teman bisa menyanggah loh. Aku nggak sepakat nih Mbak bahwa perempuan itu ya harus hamil dan dia harus punya anak gitu. Nah, kalau kita melihat atau menilai perempuan dari harus hamil, kemudian harus punya anak, baru perempuan itu dihargai, ya tidak bisa seperti itu. Dan kalau kita melihat anak di Indonesia ini, anak kecil yang terlantar itu masih banyak sekali. Dan anak itu kan enggak mesti anak yang harus kita lahirkan ya, tapi anak yang membutuhkan orang tua, apalagi di situasi pandemi ini ya, banyak sekali anak-anak kecil, kemudian orang tuanya meninggal karena terpapar COVID, bahkan tidak hanya satu orang tuanya ya, tapi ada beberapa juga yang kedua orang tuanya itu meninggal. Nah, itu bisa menjadikan orang untuk menunda kehamilan atau memilih tidak hamil gitu karena melihat situasi-situasi yang ada. Itu sih Mbak atau Mas Rizky Andrianto, Mbak Novia ya, sorry. Ini ternyata itu waktunya ditambahi, Kak. Mau jawab pertanyaan lagi atau boleh sih Mbak? ya cukup? Atau Boleh kawan-kawan juga lagi. bisa berpendapat kok. Ini forum kita gitu, bersama, nggak banyak forum saya saja. Sangat semangat sekali nih. Gimana teman-teman? Kalau ada yang mau menyanggah atau mau gimana yang belum dipahami tadi, bisa ditanyakan kembali. Apa lanjut ke pertanyaan aja ya, Kak ya? Boleh Mbak. Itu Kak. Oh, ini ada. Oke. Untuk teman-teman peserta ya yang mungkin mau bertanya, bisa on cam juga gitu. Bisa langsung bertanya pada narasumber. Oh gitu. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya on cam dan bertabrakan. Ya. Mana? Halo teman-teman semua. Apakah masih semangat nih? Sih dong. Ngantuk Mbak. Oh ngantuk. Kayaknya enggak. Kayaknya ini pada semangat semua Kak. Niat. Gimana teman-teman? Kalau mau bertanya bisa langsung aja. Kameranya dibuka. Langsung bertanya aja sama Kak Nia nih. Mumpung ada pemateri yang sangat luar biasa. Halo. Jawab pertanyaan ini aja ya, yang di chat aja ya Kak ya? Boleh Mbak.
ini pertanyaan dari mana ya? Yang mana nih? Oh ini Kak, dari Siti Salamah. Izin bertanya Kak, dalam ajaran agama sejauh yang saya pahami itu memang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Mulai dari peran, kedudukan, maupun kebutuhan dalam suatu keadaan itu biasanya yang diutamakan adalah laki-laki. Menurut Kakak, bagaimana kita menyelaraskan kesetaraan gender dengan ajaran agama yang kita anut tersebut sehingga kedua hal ini dapat berjalan beriringan. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Namanya Mbak Siti Salamah. Laki-laki nggak ada ya agama manapun yang melanggengkan atau membiarkan adanya ketidakadilan. Tahu saya itu agama manapun ya nggak ada yang mengajarkan kita untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sih kok masih ada ini ya, masih ada aja ya ajaran agama-agama yang masih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Kemudian hal ini dimulai dari peran kedudukan maupun kebutuhan dalam suatu keadaan. Nah, lagi ya, tafsiran dari agama itu yang masih belum ini ya, belum bisa memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita melihat balik lagi ya, flashback lagi, penafsir itu kebanyakan laki-laki, sehingga hak-hak mereka itu ya yang terakomodir itu, dengan hak perempuan itu terabaikan karena ketika misal saja kita lagi ngobrol sama perempuan atau sama laki-laki, yang mereka obrolkan ya terkait hal-hal yang ada di diri mereka masing-masing, mereka nggak melihat kebutuhan dari perempuan lain gitu. Nah, hal itu yang menjadikan kenapa kok dalam ajaran agama selalu yang mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan ya karena biasanya agama itu kan melihat dari suatu dalil atau suatu tafsir ya. Sedangkan kita kalau lihat tafsiran itu ya yang buat laki-laki kebanyakan ya, mayoritas laki-laki. Kemudian kalau kita melihat suatu hadis itu kan banyak jenisnya ya, hadis ada yang dhaif, ada yang sahih. Nah, kita biasanya ya tidak melihat hadis itu sahih nggak sih, atau hadis itu lemah nggak sih, atau jangan-jangan hadis itu hadis palsu. Nah, biasanya kita hanya melihat itu berdasarkan dari biasanya atau mayoritas orang menggunakan hadis itu kok, dan itu sah-sah aja, tapi kita tidak pernah melihat bahwa hadis itu benar nggak sih, atau jangan-jangan hadis itu palsu, atau hadis ini sahihnya sejauh mana. Ataupun kalau kita melihat ajaran agama dari tafsiran Al-Quran ya, kita harus melihat lagi ini siapa sih penafsirnya, kemudian latar belakangnya dia itu seperti apa, dan pada zaman hidupnya, pada zaman dia menafsirkan suatu ayat itu, fenomena yang ada di sana itu seperti apa sih gitu. Dan lagi-lagi ya kalau kita melihat perawi hadis itu kan kebanyakan laki-laki, dan juga penafsir itu juga kebanyakan laki-laki ya, sehingga kebutuhan perempuan itu tidak terakomodir, dan ini adalah cikal bakal ketidakadilan gender. Hari Jumat jam 1. Nah, itu sih mungkin yang bisa saya jawab. Lagi-lagi agama itu juga penyebab
ketidakadilan gender itu sendiri, dan itu diaminkan oleh sebagian besar masyarakat yang ada, bahwa laki-laki itu harus perempuan itu harus tunduk bagi laki-laki, kemudian perempuan itu adalah tulang rusuk, dan yang tulang rusuk itu artinya kan harus melekat pada laki-laki dan menjadikan dia harus tunduk, dan ketika tugas laki-laki itu yang ketika tulang rusuknya itu bengkok, tugas laki-laki untuk meluruskan. Nah, tafsiran-tafsiran itu yang menjadikan atau ketidakadilan gender inilah gitu. Nah, kalau menyelaraskan ya itu karena tafsiran ataupun dogma-dogma agama itu yang masih mendikritkan hak-hak perempuan, yang tidak memasukkan hak perempuan, ya akan menjadikan itu langgeng. Dan kalau kita melihat ayat Al-Quran ya, yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu ya terbuat dari bentukan yang sama gitu, dan yang membedakan laki-laki dan perempuan itu ya dari segi ketakwaannya, bukan dari segi dia laki-laki kemudian dia yang superior, kemudian dia perempuan dia yang lemah, ya bukan dari hal itu, tapi ya dia dari ketakwaannya dia seperti apa. Dan yang memang ini masih menjadi PR kita bersama ya, terkait bahwa dogma-dogma agama yang masih menganggap bahwa laki-laki itu yang subordinat, yang superior, kemudian perempuan itu subordinat. Itu sih kenapa ketidakadilan gender, kemudian kekerasan itu ya masih ada sampai sekarang. Ada satu contoh ketika kekerasan seksual itu dialami oleh perempuan, kebanyakan kan menyalahkan si perempuan ini, dan mereka tidak fokus pada siapa pelakunya, kemudian dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perempuan itu seperti apa sih ketika dia mengalami kekerasan seksual. Yang ditanya biasanya, kamu pakai baju apa sih? Kamu mesti ini ya, keluar malam ya? Atau ketika perempuan mengalami kekerasan seksual, yang difokuskan ya terkait pakaian, kemudian kamu ngapain aja sih sama dia, kamu sih mau diajak keluar, ya itu sudah resikomu. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak hanya hak perempuan ya, hak laki-laki ya, tapi stigma-stigma itu ya yang juga masih dilanggengkan oleh masyarakat kita, dan nggak hanya laki-laki saja yang melanggengkan, ya perempuan ya juga ikut turut serta melanggengkan stigma-stigma dan ketidakadilan gender ini. Nah, masyarakat ya fokusnya kepada perempuan, sedangkan laki-laki ya sudah gitu. Kemudian kayak perempuan yang sudah tidak perawan itu dianggap sebagai kalau gelas dianggap gelas pecah, kemudian kalau dia dilem atau diapakan, gelas itu masih sama ya, masih ada bekasnya gitu. Tapi masyarakat kita nggak pernah nih mengatakan bahwa kalau laki-laki sudah tidak berjaga, dia itu ibarat gelas yang pecah kemudian dilem lagi, ya hasilnya nggak akan sama. Kan masyarakat kita nggak pernah menyoal seperti itu ya. Banyak kan ya yang disorot ya terkait perempuan harus begini, perempuan harus begitu, perempuan harus tunduk terhadap suaminya, kemudian perempuan harus di rumah saja, perempuan harus mendidik anaknya. Padahal tugas mendidik itu ya bukan perempuan saja ya. Anak itu kan dibuat oleh laki-laki dan perempuan, kemudian mereka bersepakat untuk memiliki anak, kemudian harusnya ya mereka sudah tahu resiko-resiko apa yang akan dialami oleh mereka ya, harus mendidik, kemudian membesarkan, kemudian memberikan pendidikan yang sama. Tapi ketika anak sakit biasanya disalahkan
Gitu. Padahal kalau kita melihat ya mendidik, merawat itu ya tugas laki-laki dan perempuan. Itu sih Kak nggak hanya hak-hak saja ya yang apa ya yang dianggap berbeda, tapi ya hak itu ya akan berpengaruh terhadap keadilan terhadap perempuan itu sendiri, dan ketidakadilan gender itu ya lagi-lagi kalau kita melihat fenomena yang ada, sebenarnya ketidakadilan gender itu tidak hanya dialami oleh perempuan atau laki-laki saja ya, tapi siapapun itu bisa menjadi korban. Tapi kalau kita melihat dari data kekerasannya ya mayoritas dialami oleh perempuan ini. Itu sih Kak Hanun Ulil yang bisa saya jawab. Iya Kak, terima kasih banyak. Mungkin sudah ya Kak ya, karena waktu sudah semakin malam. Mungkin ada pesan-pesan sebelum closing Kak untuk teman-teman nih. Oke, pesan-pesannya apa ya? Ketika kamu melihat atau mendengar ketidakadilan gender, ya itu suarakan, ataupun ketika kamu mengalami kekerasan, ya kamu bisa menyuarakan, kamu berani speak up. Dan ketika kita mendengar ya ada orang atau melihat ya orang yang mengalami kekerasan, jangan di stigma, jangan dihakimi, dengarkan suara-suara mereka. Nah, mungkin itu sih biasanya aku merefleksikan diriku ketika kita diskusi dengan teman-teman, kemudian ketika diskusi dengan teman-teman kan biasanya pulangnya larut malam ya, jam 11, kemudian kadang jam 12. Nah, masyarakat itu lebih melihat atau kok seperti kita perempuan rendahan gitu ya, karena dia pulang malam kemudian dianggap rendahan. Sedangkan laki-laki itu kok nggak pernah di stigma seperti itu ya. Laki-laki pulang jam berapapun ya nggak apa-apa, itu hak dia gitu. Seolah-olah laki-laki memiliki banyak privilege ya, sedangkan perempuan itu tidak ada. Nah, itu sih pesannya ya, suarakan ketidakadilan itu, jangan takut untuk speak up, dan jangan menstigma perempuan ataupun laki-laki yang bisa melanggengkan ketidakadilan gender itu sendiri. Itu sih Mbak Hanun yang bisa saya sampaikan. Tadi yang menarik ini harus digarisbawahi untuk teman-teman tadi yang disebut dari Gus Dur, yaitu Tuhan itu tidak perlu dibela, yang dibela adalah hambanya yang tidak adil. Seperti itu ya Kak Nia ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan mohon maaf terkhusus untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa terjawab, mungkin bisa berjumpa dan terjawab di lain waktu. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini ya Kak ya, sesi foto ya Kak ya? Boleh Mbak. Oke, sesi foto bersama. Untuk teman-teman bisa on cam, kita foto bersama. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Yuk jangan lupa on cam yuk. Yuk on cam yuk. Kita foto bersama yuk. Oke, siap? Siap semua? Satu-satu. Jempolnya mana? Oke. 1, 2, 3. Dua. Cheese. 1, 2, 3. 3.
1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih kepada Kak Nia Lisayati atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan terima kasih kepada peserta karena telah hadir dan mengikuti kegiatan seminar pada malam hari ini sampai selesai. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perilaku saya selama webinar ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.